Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan gebrakan di pemerintahannya yang baru berusia 9 hari. Dia menginstruksikan para menteri dan kepala badan untuk menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Pindad. Mobil ini pula yang terus-menerus digunakan Prabowo usai dilantik sebagai presiden hingga acara kabinet di Akmil Magelang. Indonesia memiliki cerita panjang tentang pembangunan mobil nasional yang umumnya kandas di tengah jalan. Akankah Presiden Prabowo Subianto membuat terobosan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dosen dan peneliti Fakultas Teknik UGM, M. Arief Wibisono, dan juga ekonom dari Indef, Abra Tolatov. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Abra terlebih dahulu. Mas Abra, dengan adanya instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai arahan untuk penggunaan mobil produksi dari PT Pindad ini, bagaimana kalau kita bicara dari perspektif ekonominya, Mas Abra? Iya, oke, ya Mbak Vita. Jadi memang momentum ya peralihan pemerintahan baru ini biasanya selalu ada legasi yang ingin ditinggalkan oleh pemerintahan baru di berbagai sektor strategis. Salah satunya kan legasi yang bisa dirasakan dan dilihat langsung oleh publik adalah dengan menonjolkan ya produk buatan dalam negeri. Kita ingat di era Pak Jokowi dulu menggaungkan atau mendorong produksi mobil SMK dalam negeri, walaupun dalam perjalanannya juga mengalami banyak tantangan. Nah, kemudian hal ini juga sepertinya akan diulang oleh Pak Prabowo ya dengan memberikan pesan yang sangat tegas, jelas bahwa produksi dalam negeri ya PT Pindad mampu memproduksi kendaraan ya yang punya kualitas yang tidak kalah dengan produsen luar negeri, dan yang ingin pesan utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun industri otomotif ya dengan kemampuan mandiri dari dalam negeri. Karena kan klaimnya bahwa Maung ini ya sudah bisa diproduksi dengan kandungan komponen TKDN itu lebih dari 70%. Ya, artinya menggambarkan bahwa secara produksi bahan-bahan bakunya sudah memadai dari pasokan di dalam negeri. Dan kalau kita bicara ekonomi, tentu ini harapannya memang tidak hanya digunakan oleh hanya untuk para pejabat ya, menteri ataupun eselon 1, pejabat eselon 1, tapi juga kalau memang pemerintah serius ingin mendorong atau menjadikan Maung ini ataupun produk-produk lain dari PT Pindad ataupun BUMN yang lain, ini mestinya juga sekaligus bisa menjadi mobil nasional yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Karena kuncinya sekarang ini kalau kita bicara produk, apa yang menjadi daya tarik ataupun nilai tambah yang masyarakat beralih menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Nah, salah satunya yang memang punya nilai jual yang besar adalah rasa kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Ya, tentu dari sisi kualitas, dari sisi harga juga harus bersaing. Baik. Ya, harus punya kompetitif juga dalam produk dari luar negeri. Baik, Mas Abra. Ini kan kalau kita lihat sasarannya kalau bisa sampai menjangkau seluruh masyarakat, bukan cuma di jajaran menteri ataupun pejabat eselon 1. Tapi apakah kita punya kemungkinan untuk melakukan atau punya kemampuan untuk membuat produksi di PT Pindad sendiri untuk memproduksi mobil skala nasional? Ya, kalau kita bicara kapasitas, saya pikir tentu potensinya ada ya. Ini kan sebetulnya industri ini sangat bergantung dari sisi demand, permintaan pasar. Kalau memang respon masyarakat terhadap produk ini bagus, positif, ya dimulai dengan misalnya himbauan dari sisi pemerintah untuk pengadaan barang kendaraan dinas ini untuk jajaran menteri maupun pejabat eselon 1, ini kan sudah ada captive marketnya. Kemudian nanti kita akan lihat pasti dari sisi akseptasi dari masyarakat, kira-kira ada nggak potensi pesanan dari masyarakat, ya tentu masyarakat yang memiliki kemampuan ya untuk bisa membeli kendaraan ini. Nah, di situ nanti akan dilihat dari sisi utilisasi untuk tingkat produksi di pabrikan PT Pindad. Kalaupun PT Pindad punya keterbatasan, tentu ini akan ada ruang untuk bagaimana melakukan ekspansi dan juga kolaborasi dengan perusahaan lain untuk bisa memproduksi secara lebih massal. Yang paling penting adalah
kepastian dulu dari sisi penerimaan Ya. masyarakat. Nanti kita akan dalami soal itu Mas Abra, tapi kita menuju ke Pak Arief terlebih dahulu yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Pak Arief, kalau kita bicara soal mobil maung yang sempat diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seberapa besar potensinya ini bisa menjadi cikal bakal mobil nasional, Pak Arief? Wah, saya kira itu cukup besar potensinya ya, mohon maaf. Jadi karena kita sudah mulai mengakui atau kita memberi kesempatan kepada engineer-engineer kita untuk membangun sebuah mobil nasional, saya kira itu satu kesempatan besar. Sebenarnya kita dari dulu sudah mempunyai engineer-engineer yang mempunyai kemampuan. Cuman memang suasana lingkungan di Indonesia itu kan agak ada hambatan gitu lah. Saya kira dengan suatu support dari pemerintah, saya kira bisa memberikan peluang bagi engineer-engineer kita untuk membangun mobil nasional. Mungkin dari segi pasar tadi seperti disampaikan itu, kita bisa menyasar pasar-pasar yang belum dimasuki oleh mobil-mobil yang ada di Indonesia sekarang ini. Misalnya pasar yang kalau zaman dulu ada yang istilahnya LCGC, atau kalau di luar negeri atau di itu ada kekar, itu mungkin pasar-pasar itu sebenarnya cukup besar karena dia mempunyai harga yang sekitar di bawah 150 juta, yang itu antara pemilik mobil yang kalau sekarang kan di atas 200 sampai pemilik sepeda motor, itu segmen itu saya kira cukup besar, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan mobil nasional, baik itu model internal combustion ataupun model mobil listrik. Baik. Kalau untuk mobil listrik memang akan lebih mudah dan lebih cepat. Tapi memang nanti masuknya ke pasar itu akan lebih sulit karena infrastruktur listrik kita yang belum sampai ke pelosok Indonesia. Tapi kalau untuk internal combustion, saya kira cukup bagus. Saya kira Pak Arief, investasi sampai ke sana tidak begitu tinggi. Ya, gimana Pak? ya, berbicara mobil listrik ini kan ada transfer teknologi yang harus juga dilakukan. Apakah teknologi kita saat ini sudah memadai untuk membuat mobil nasional itu sendiri? Saya kira engineer-engineer kita, baik itu atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, itu sudah memadai untuk itu. Dan teknologi untuk mobil ini sebenarnya kan sudah tidak begitu untuk mobil internal combustion ya. Itu ada teknologi-teknologi yang kita bisa kuasai atau teknologi yang sudah lama. Mungkin saya kira teknologi-teknologi itulah yang bisa dipergunakan untuk market-market di Indonesia. Untuk kendaraan listrik saja, saya kira teknologinya itu sudah proven dan kita bisa ambil dari beberapa negara untuk mengembangkan itu. Oke, Pak Arief, tapi begini, kalau tadi kan Pak Arief menyampaikan bahwa mobil maung produksi PT Pindad ini kan bisa jadi cikal bakal ya Pak ya untuk mobil nasional. Tapi nanti Pak, Ya, ini benar, Pak. apakah semua komponen ini memang berasal dari dalam negeri atau masih harus impor? Teknisnya gimana Pak? Untuk komponen sebenarnya semua industri mobil itu komponen pertama itu tidak bisa 100% yang diproduksi. Ya kita bisa katakanlah kita 50% dulu yang kita produksi ya, tergantung tentang waktunya. Misalnya kita menyiapkan dalam waktu 1 tahun mungkin kita 50%. Mungkin kalau kita 2 tahun kita mungkin bisa 70%, 80%. Nah, ini tergantung ini. Tapi juga kita bisa menggunakan transfer teknologi dengan kita beli satu teknologi yang kita bisa akuisisi untuk mengembangkan mobil nasional. Ini tergantung dari strateginya. Baik, tadi kan Anda katakan bahwa kita bisa memproduksi sekitar 50%. Nanti kita akan dalami apa saja yang dapat diproduksi anak bangsa dari komponen yang 50% itu. Usai jeda, tetaplah bersama kami.